informasi kesehatan merupakan tatanan yang terdiri dari data indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan juga sumber daya manusia yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan juga relevan. Sistem ini mendukung proses perencanaan, pemantauan, serta pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Secara konseptual, SIK berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyajikan informasi kesehatan secara sistematis. Melalui SIK, kegiatan surveillance pemantauan tren penyakit serta pengelolaan data kesehatan dapat dilakukan lebih efektif. Namun, di Indonesia, penerapan SIK masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital tenaga kesehatan yang rendah, dan juga rendahnya interoperabilitas antar aplikasi. Nah, selanjutnya ada pelacakan penyakit berbasis data. Pelacakan penyakit berbasis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga menganalisis data kesehatan guna mengidentifikasi kasus, memantau penyebaran penyakit, serta membantu respon kesehatan masyarakat secara cepat dan tepat. Sistem seperti Signas, Sigda, dan juga Simpus memungkinkan pelaporan lebih cepat dan juga real-time. Pendekatan berbasis data membantu deteksi dini, pemetaan wilayah risiko melalui analisis spasial, serta pemantauan tren penyakit kronis maupun penyakit menular. Namun, kualitas data menjadi faktor penentu karena keterlambatan atau ketidakakuratan pelaporan dapat menghambat keputusan epidemiologi yang tepat. Selanjutnya ada manajemen penyakit kronis berbasis data. Manajemen penyakit kronis berbasis data memanfaatkan rekam medis digital, pemantauan terstruktur, dan juga data klinis untuk mengelola kondisi pasien secara jangka panjang. Melalui data yang dikumpulkan secara rutin, tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan penyakit, memprediksi risiko komplikasi, dan juga menyesuaikan intervensi yang sesuai untuk kebutuhan pasien. Program seperti Prolanis membantu fasilitas kesehatan memantau tekanan darah, kadar glukosa, kepatuhan kontrol, dan juga hasil terapi pasien. Teknologi seperti telehealth, sistem berbasis pengetahuan, dan juga data mining semakin memperkuat pemantauan penyakit kronis dengan memungkinkan pengawasan jarak jauh, analisis resiko, hingga deteksi dini komplikasi. Kualitas data rekam medis elektronik menjadi faktor penting bagi akurasi evaluasi jangka panjang. Tren penggunaan sistem informasi kesehatan. Saat ini fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sudah semakin banyak menggunakan sistem digital, misalnya SIMRS dan rekam medis elektronik. Sistem-sistem ini membantu mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memudahkan data pasien lebih mudah diakses. Namun, penerapannya belum merata. Ada beberapa fasilitas kesehatan yang sudah maju, tetapi ada juga yang masih terkendala jaringan internet, kurangnya perangkat, atau minimnya kemampuan SDM dalam menggunakan aplikasi. Pemerintah juga sudah mendorong integrasi data melalui platform Satu Sehat supaya data pasien bisa terhubung antara fasilitas kesehatan. Jadi tren digitalisasi ini sedang berkembang, tetapi masih membutuhkan peningkatan dari sisi infrastruktur dan pelatihan tenaga kesehatan. Selanjutnya, inovasi manajemen penyakit kronis berbasis data. Penyakit seperti diabetes dan hipertensi membutuhkan pemantauan jangka panjang. Karena itu, data menjadi sangat penting. Beberapa inovasi yang saat ini digunakan antara lain rekam medis elektronik yang memudahkan tenaga kesehatan melihat riwayat kesehatan pasien secara lengkap. Selanjutnya, Prolanis, yaitu program BPJS untuk pasien penyakit kronis. Program ini menggunakan data pemeriksaan seperti tekanan darah dan gula darah untuk memantau kondisi pasien secara berkala. Selanjutnya, aplikasi monitoring, seperti aplikasi untuk memantau hipertensi dan diabetes yang memungkinkan pasien mencatat hasil pemeriksaan mandiri. Selanjutnya, personal health record yang memberikan akses bagi pasien untuk melihat data kesehatan mereka sendiri. Bahkan sudah di beberapa rumah sakit itu digunakan AI untuk mendeteksi resiko penyakit kronis lebih awal. Selanjutnya, dampak sistem berbasis data terhadap pelayanan kesehatan. Secara umum, penerapan sistem digital terbukti memberikan banyak manfaat. Pertama, layanan menjadi lebih cepat karena tenaga kesehatan bisa mengakses data pasien dengan mudah. Dokter juga bisa
mengambil keputusan klinis dengan lebih tepat karena datanya lengkap dan akurat. Kedua, proses rujukan menjadi lebih efisiensi karena data antara fasilitas saling terhubung. Hal ini sangat membantu pasien penyakit kronis yang membutuhkan kontrol rutin. Ketiga, bagi pasien, adanya aplikasi kesehatan dan rekam medis digital membantu mereka lebih terlihat dalam perawatan karena bisa memantau sendiri kondisi kesehatannya. Keempat, dari sistem manajemen, data yang tersusun rapi memudahkan evaluasi program kesehatan dan membantu menentukan kebijakan yang tepat. Jadi sistem berbasis data memberikan dampak positif baik untuk tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan maupun pasiennya. Baik, kita masuk pada hambatan penerapan sistem informasi kesehatan berbasis data. Implementasi sistem informasi kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, banyak fasilitas kesehatan memiliki infrastruktur TIK yang belum memadai, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat keras terbatas, sehingga proses input dan sinkronisasi data sering terlambat. Kedua, kompetensi SDM kesehatan masih beragam. Kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi digital menyebabkan kesalahan input dan resistensi terhadap teknologi baru sehingga dibutuhkan pelatihan berkelanjutan. Tantangan lain adalah kurangnya interoperabilitas dan standar data antar sistem, menyebabkan data pasien tersebar dan tidak terintegrasi. Selain itu, kepatuhan pengisian data juga rendah. Tampak pada program seperti Prolanis yang menunjukkan banyak data klinis tidak lengkap, sehingga analisis menjadi kurang akurat. Terakhir yaitu isu keamanan dan privasi data masih menjadi perhatian besar karena risiko kebocoran data meningkat seiring penggunaan aplikasi kesehatan digital. Secara keseluruhan, transformasi digital memiliki potensi besar, tetapi keberhasilan bergantung pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, integrasi sistem, kedisiplinan input data, serta penguatan keamanan informasi. Jadi kesimpulannya, sistem informasi kesehatan berbasis data terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi pencatatan, serta ketersediaan data untuk pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Digitalisasi juga mempercepat pelacakan penyakit, memperkuat pengelolaan penyakit kronis melalui integrasi RME, Prolanis, telemonitoring, dan aplikasi kesehatan, serta mendorong keterlibatan pasien dalam pengelolaan kesehatannya. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, literasi, digital sumber daya manusia, interoperabilitas, ketidaklengkapan input data, dan isu keamanan serta privasi. Nah, jadi saran peningkatan infrastruktur digital dan pelatihan SDM untuk mendukung penggunaan sistem informasi kesehatan secara optimal. Diperlukan standarisasi dan interoperabilitas antar aplikasi kesehatan, peningkatan kualitas dan kepatuhan input data, penguatan keamanan informasi untuk melindungi privasi pasien, serta pengembangan inovasi berbasis data guna memperkuat monitoring penyakit dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan.